Halo semuanya, pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai implementasi dari CI/CD. Sebelum masuk ke penjelasannya, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Igustia Yesa Sidiaksarani dengan akhiran NIM 020 dan teman saya Niko Manggita Astriatnyani dengan akhiran NIM 010. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu CI/CD. Nah, CI/CD adalah singkatan dari Continuous Integration dan Continuous Delivery yang sering disebut dengan Continuous Development. Dalam pengembangan perangkat lunak, CI/CD merupakan metode yang bertujuan untuk mengotomatisasi proses pengembangan, pengujian, dan penerbitan perangkat lunak. Proses ini memudahkan, mempercepat, dan meningkatkan kualitas hasil akhir dari perangkat lunak yang akan dirilis. CI/CD ini sendiri terdiri dari 3 tahap, yakni yang pertama, Continuous Integration atau CI, yang merupakan proses penggabungan atau pengintegrasian kode yang telah dibuat untuk kemudian dijalankan pengujiannya secara otomatis dan berkelanjutan. Lalu yang kedua, Continuous Delivery atau CD, merupakan proses lanjutan dari CI yang mempersiapkan perubahan kode ke deploy, staging, atau tahap praproduksi setelah proses pembuatan. Dan yang terakhir, yaitu continuous development. Nah, dalam proses ini, perubahan kode ke deploy akan secara otomatis ke lingkungan produksi. Lalu, CI/CD ini juga memiliki beberapa manfaat, di antaranya yakni mengurangi waktu pembuatan, pengujian, dan penerbitan perangkat lunak, memastikan kualitas tinggi dari perangkat lunak yang akan dirilis, mengurangi risiko kesalahan dan bug, lalu meningkatkan kolaborasi antara tim pengembang dan tim operasi. Dengan menggunakan CI/CD, tim pengembang dapat bekerja lebih lancar dan efisien dalam proses pengembangan perangkat lunak. Ada beberapa tools populer untuk proses implementasi CI/CD ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan menggunakan 2 tools, yakni GitHub Action untuk otomatisasi dan Docker Hub untuk development. Sebelum masuk ke tahap implementasi CI/CD, izinkan saya di sini akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu GitHub Action dan Docker Hub. Baik, yang pertama ada GitHub Action. GitHub Action adalah platform dari Continuous Integration, Continuous Development atau CI/CD yang memungkinkan pengguna untuk mengotomatisasi alur kerja pengembangan perangkat lunak mulai dari pembuatan hingga produksi. Dengan GitHub Action, pengguna dapat membuat alur kerja yang otomatis untuk membangun, menguji, dan mendeploy kode langsung dari GitHub. Selain itu, GitHub Action juga memungkinkan pengguna untuk menjalankan alur kerja saat peristiwa tertentu terjadi di repositori GitHub, seperti push ke repositori atau pembuatan isu baru. GitHub Action ini memungkinkan pengguna untuk membuat alur kerja yang terintegrasi dengan berbagai peristiwa dan tindakan, sehingga memungkinkan otomatisasi yang luas dalam pengembangan perangkat lunak. Alat ini sangat berguna untuk mempercepat dan menyederhanakan proses pengembangan perangkat lunak, termasuk implementasi dari CI/CD. Lalu, yang kedua, ada Docker Hub. Docker Hub adalah layanan yang disediakan oleh Docker untuk menemukan dan mengelola image container. Docker Hub merupakan repositori terbesar dan komunitas untuk image container di dunia, dengan berbagai sumber daya konten, termasuk proyek open source dan pengusaha independen yang membangun serta mendistribusikan kode mereka dalam kontainer. Docker Hub menawarkan pengalaman konsisten, aman, dan dipercaya, serta memudahkan pengembang untuk mengakses perangkat lunak yang diperlukan. Dengan menggunakan Docker Hub, pengembang dapat menemukan, menggunakan, dan mengelola image container dengan mudah, baik untuk proyek open source maupun proyek pribadi. Selanjutnya, untuk proses implementasi lebih lanjut akan dijelaskan oleh teman saya. Halo semuanya, jadi di sini saya akan melanjutkan implementasi.
melanjutkan penjelasan rekan saya, yaitu implementasi dari CI/CD tersebut. Nah, untuk yang pertama, saya akan melakukan pendownloadan Node.js karena Node.js ini akan sebagai dasar untuk websitenya. Selanjutnya, saya membuat file index, ada index.js yang sudah saya sesuaikan, dan ada pernak-pernik dari JavaScript itu, yaitu ada package log.json, ada package.json, di mana ini sudah disesuaikan. Selanjutnya, saya juga membuat file Docker dengan menggunakan extension dari Docker yang ada di VS Code. Nah, seperti ini. Sini juga, ini juga. Oke, setelah itu kita push ke GitHub. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke GitHub. Nah, semua file ini sudah saya push ke GitHub. Nanti tampilannya akan seperti ini jika sudah di-push. Nah, file-file yang ada di VS Code tadi sudah semuanya masuk ke GitHub seperti ini. Lalu kita akan melakukan implementasi CI/CD ini dengan menggunakan GitHub Action. Kita akan masuk ke Action. Di sini saya sudah melakukan beberapa percobaan. Ada yang berhasil dan ada yang gagal juga. Nah, sebelum ke GitHub Action, itu perlu dibuatkan workflow, di mana workflow-nya ini namanya Node.js CI. Nah, pada workflow ini, kita bisa lihat di sini, namanya Node.js CI. Pada workflow ini saya menggunakan Docker, di mana nanti setelah file workflow-nya itu dijalankan, maka akan menghasilkan image yang akan di-push ke Docker Hub. Nah, ini adalah tampilannya. Sudah dilakukan percobaan. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa untuk melakukan register dan membuat suatu repository, sehingga file image ini dapat di-push di repositorinya secara otomatis. Selanjutnya, kita kembali ke bagian GitHub. Di bagian GitHub ini juga menggunakan secret, di mana secret ini berupa Docker Hub username, password, host, dan lain-lain yang disetting di bagian setting. Nah, nanti settingnya di bagian sini, di setting. Lalu kita masuk ke secret and variable, lalu kita ke action. Nah, di sini. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa secret yang disesuaikan pada bagian workflow tadi. Nah, di sini ada yang terpenting itu ada host, password, port, dan username. Nah, yang nanti harus disetting di komputer server itu adalah portnya, karena port akan berubah tiap kali membuka ngrok. Nah, untuk mengetahui portnya, kita akan beralih ke komputer server. Oke, jadi di sini saya sudah masuk ke komputer server, kemudian kita akan masuk ke bagian Debian-nya, yaitu dengan mengklikkan. Nah, kita sudah masuk ke bagian Debian-nya. Lalu kita akan memberikan perintah ls untuk menampilkan file yang ada di YSL Linux. Nah, di sini ada mjs CI/CD. Kita akan masuk ke mjs CI/CD-nya. Oke, kita sudah masuk ke bagian mjs CI/CD. Selanjutnya kita akan membuka server dengan memberikan perintah ngrok. Nah, kita sudah masuk ke bagian ngrok-nya ini, di mana ini terdapat host, username, dan juga portnya. Nanti ini akan kita masukkan ke bagian secret di action-nya tersebut. Nah, selanjutnya kita akan pindah kembali ke komputer klien. Oke, kita sudah kembali ke komputer klien, di mana kita akan memasukkan portnya ulang sesuai dengan port tadi yang ada di komputer server. Ya udah, langsung kita ganti saja. Tadi untuk portnya itu ada 14163. Lalu kita langsung update saja. Nah, jika sudah diupdate, kita akan masuk ke bagian action. Untuk tahu perintahnya sudah jalan atau tidak, kita bisa melakukan update di bagian index. Kita akan masuk ke VS Code. Nah, kita coba bisa ganti bagian hello world ini dengan halo semuanya. Oke, selanjutnya jika sudah, kita akan melakukan git push dengan perintah git. Kita bisa memberikan komen bebas, misalnya update index. Mohon maaf, ternyata masih belum ke save. Kita lakukan ulang. Oke, nah jika sudah, kita bisa kembali ke bagian GitHub yang tadi untuk mengetahui apakah sudah masuk atau belum. Nah,
Ini sedang proses, kita bisa lihat apakah prosesnya berjalan lancar atau tidak. Oke, jika semuanya sudah berjalan lancar, kita akan masuk ke bagian komputer server untuk membuktikan apakah kode dari indeks ini sudah berjalan atau belum. Oke, kita sudah kembali ke bagian komputer server. Kita akan memberikan perintah localhost /2 3000, dimana 3000 ini adalah portnya, sehingga untuk membuktikan apakah bagian indeks tadi sudah jalan atau belum. Nah, di sini ada hello world, dimana di kode sebelumnya saya sudah mencoba apakah percobaan tadi berhasil atau tidak. Kita akan membuktikan kembali apakah indeks tadi sudah berjalan atau belum. Oke, harus semuanya. Berarti indeksnya sudah berjalan sesuai dengan perintah dan alur yang tadi kita lakukan. Baik, sekian implementasi dari CI/CD. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Sampai jumpa.